Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, ananda soleh-soleha hebat. Kaifa halukum? Bagaimana kabar antum hari ini? Semoga ananda selalu sehat ya, dan selalu semangat menuntut ilmu karena Allah lillahi ta'ala. Baik ananda soleh-soleha hebat, hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat muatan PPKN, yaitu tentang keragaman dalam pembangunan sosial budaya. Agar lebih berkah, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Hayabina nafta darsana biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah agar ananda mengetahui keragaman sosial budaya masyarakat dan ananda juga mengetahui apa manfaat dari keragaman sosial budaya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman sosial dan budaya. Oleh karena itu, Indonesia mendapat sebutan sebagai negara majemuk atau bangsa yang plural. Keragaman adalah anugerah dari Allah Sang Maha Pencipta, sehingga wajib kita syukuri dengan cara saling menghargai dan menghormati atas perbedaan yang ada. Keragaman adalah modal pembangunan bangsa karena dapat memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang 2 macam keragaman, yaitu keragaman sosial dan keragaman budaya. Keragaman sosial terdiri dari agama, suku bangsa, usia, mata pencarian, dan jenis kelamin. Sedangkan untuk keragaman budaya terdiri dari keragaman alat adat istiadat, bahasa daerah, lagu daerah, alat musik, pakaian daerah, tari daerah, makanan tradisional, dan senjata tradisional. Nah, berikut adalah contoh keragaman sosial pada agama. Jadi di Indonesia ada 6 agama yang diketahui, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada juga keragaman sosial bentuk suku bangsa, yakni golongan sosial yang memiliki karakteristik mengenai asal-usul daerahnya. Contohnya seperti suku Batak dan Nias dari Sumatera Utara, suku Jawa dari Pulau Jawa, Sunda dari Jawa Barat, Betawi dari DKI Jakarta, Dayak Kalimantan, Bugis dan Toraja dari Sulawesi Selatan. Keragaman sosial yang lain apalagi, yaitu mata pencarian. Jadi, mata pencaharian penduduk Indonesia itu dipengaruhi oleh kondisi geografis di setiap wilayah. Contohnya, kalau di dataran tinggi, rata-rata bekerja sebagai petani kebun, atau peternak. Beda halnya kalau di pantai, ananda soleh-soleha, bekerjanya sebagai apa biasanya? Nelayan, pedagang. Begitu juga di dataran rendah ya, ada yang bekerja sebagai karyawan, pedagang, dan lain-lain. Contoh untuk keragaman budaya yaitu adat istiadat. Jadi, adat istiadat yaitu aturan yang sudah biasa dilakukan sejak dulu hingga sekarang, atau kumpulan kaidah sosial yang telah lama ada kemudian menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Berikut ada 3 contoh ya nak ya dari keragaman budaya adat istiadat. Ada yang paling atas itu upacara Rambu Solo dari Sulawesi Selatan, yaitu upacara pemakaman adat masyarakat Toraja. Kemudian ada Tedak Sinten, yaitu dari Jawa Tengah, merupakan upacara adat bagi bayi yang mulai belajar jalan. Kemudian yang paling bawah itu tradisi Fahombo atau tradisi lompat batu, yaitu tradisi yang menentukan kedewasaan bagi anak laki-laki. Kemudian keragaman budaya yang lain apa? Yaitu alat musik daerah ya nak ya. Contohnya seperti kolintang dari Minahasa, Sulawesi Utara. Kemudian ada kecapi dari Sulawesi Barat. Kemudian ada juga dari Jawa Barat. Nah, kemudian ada yang paling bawah itu gambarnya adalah sasando dari Nusa Tenggara Timur. Nah, cara mainnya juga diketik ya nak ya, seperti kecapi. Kemudian contoh keragaman budaya yang lain yaitu keragaman tarian daerah. Gambar yang paling atas adalah tari Kancet Papatai dari Kalimantan Timur. Tari Serampang 2
itu berasal dari Sumatera Utara ya nak ya. Kemudian tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan. Nah, Ananda Soleh Soleha, wujud keberagaman sosial budaya seperti pada gambar, yaitu gotong royong. Nah, jadi dari gambar tersebut terlihat bahwa warga tersebut sedang melaksanakan gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Nah, Ananda Soleh Soleha, manusia itu adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi. Kerja bakti atau gotong royong adalah salah satu contoh interaksi sosial. Jadi, dalam hubungan sosial ini terjadi hubungan timbal balik ya nak ya. Tentu Ananda Soleh hebat juga pernah ya melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarmu. Contohnya antum berinteraksi dengan lingkungan antum yang beragam, misalnya dengan keluarga antum, dengan teman-teman di sekitar antum, atau dengan guru-guru di sekolah. Nah, Ananda Soleh Soleha, meskipun kita berbeda satu sama lain, setiap manusia itu harus memiliki sikap toleransi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Nah, Ananda Soleh Soleha, berikut adalah manfaat kerjasama dalam keberagaman atau keragaman ya nak ya. Yang pertama, sebagai pemersatu budaya yang beragam. Kemudian yang kedua, pekerjaan akan menjadi lebih cepat selesai dan juga lebih ringan. Kemudian akan tercipta kerukunan dan saling menghargai. Kemudian kita juga dapat belajar menghargai sebuah perbedaan. Nah, dengan kayanya keragaman di Indonesia tidak menjadi penghalang untuk Indonesia bersatu. Hal ini sesuai dengan simbol negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu semboyan negara Indonesia yang terdapat dalam lambang burung Garuda. Tepatnya terdapat pada cengkraman di kaki burung Garuda. Semangat ini menjadi suatu semangat bagi warga negara Indonesia untuk selalu bersatu dalam berbagai perbedaan. Demikian Ananda Soleh Soleha untuk pertemuan kita hari ini. Semoga fahim ya nak ya tentang keragaman sosial budaya di Indonesia. Kita tutup pertemuan kali ini dengan baca hamdalah hayabina nakhtati bikiraati hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.